Halo guys, mungkin ada beberapa yang butuh pendalaman ya mengenai tentang modul 1 pada topik Understand by Design. Sebenarnya apa sih Understand by Design itu? Pembelajaran Understand by Design ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mana dituntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Ya. Nah, pendekatan ini menitikberatkan sistem pembelajaran itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam dari materi yang dipelajari. Ada 3 komponen yang harus ada di dalam pembelajaran Understand by Design. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan. Apa tujuan kita untuk mengajarkan anak peserta didik ini? Yang pertama, tujuan kita bisa kita lihat dari tujuan kompetensi yang tertera dalam CP. Misalnya dalam materi fisika itu mereka diharapkan dapat mendeskripsikan fenomena alam mengenai tentang pemanasan global misalnya. Kemudian yang kedua, kita juga survei mengenai kebutuhan di era sekarang. Misalnya kebutuhan abad 21, kemudian kita juga survei kebutuhan dari profil Pancasila. Nah, setelah kita analisa semua itu, kemudian kita analisa juga konsep materinya, baru kita tuangkan dalam tujuan. Nah, untuk tujuan kita tidak terlepas dari tujuan yang tertera dalam kompetensi capaian pembelajaran. Jadi kita integrasikan di dalam tujuannya. Pertama tujuan dari CP, kemudian kita integrasikan lagi, kita rincikan lagi tujuannya secara rinci. Nah, setelah tujuan baru kita rancang format penilaian. Nah, format penilaian apa yang kita butuhkan dalam menilai kemampuan peserta didik. Nah, untuk format penilaian kita butuh ada 2, ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau penilaian formatif itu penilaian yang dilakukan selama proses kegiatan pembelajaran. Misalnya kita melakukan pretest dulu di awal, kemudian kita menilai kegiatan mereka, misalnya dalam diskusi kita butuh apa instrumennya, instrumen observasi, apalagi atau penilaian diri siswa. Dalam pendekatan ini kita menerapkan penilaian ini secara otentik, secara mendalam, jadi nampak bagaimana perkembangan mereka selama proses pembelajaran. Jadi di situ ditekankan. Nah, untuk penilaian sumatifnya, kalau sumatif kita tahu ya dilaksanakan saat ulangan atau saat semester atau saat semester itu. Jadi untuk merancang penilaian ini benar-benar kita sesuaikan dan dapat mengukur dari tujuan yang telah kita tetapkan. Dan kemudian yang terakhir baru kita yang ketiga dari Understand by Design ini yang ditekankan, yang ketiganya itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, menerapkan kegiatan pembelajaran itu kita harus memikirkan, kan kita udah tahu kita menggunakan pendekatan Understand by Design. Kira-kira model apa sih yang cocok untuk diterapkan? Nah, untuk hal tersebut kita bisa memilah apa sih modelnya yang tepat untuk menekankan pemahaman peserta didik dan mengembangkan kemampuannya. Kemudian apa sih metode yang cocok? Nah, untuk metode itu boleh lebih dari 1 atau boleh lebih dari 2. Penting kegiatan pembelajaran kita rancang itu berjalan dengan efektif. Dan satu lagi, jangan lupa kegiatan kita rancang itu tidak terlepas dari background siswa, karakteristik dan minat siswa dalam pembelajaran, sehingga kegiatan yang dirancang itu dapat terpenuhi. Begitu ya penjelasan mengenai pembelajaran Understand by Design. Thank you.